Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 4 Mei 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga hati kami Kau perkenankan menerima Roh Kudus dan menangkap semua sabda para nabi tentang diri Yesus Kristus yang kini duduk di sisi kanan-Mu serta menjadi perantara kami di hadapan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, serta ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Paskah. Kita dikuatkan dengan kebangkitan Kristus dan kita dihidupkan di dalam semangat kasih persaudaraan. Kita meyakini dan mengimani Yesus hidup di dalam kehidupan kita dan di hati kita semua. Kita mendengarkan kisah Santo Stefanus. Dengan menatap maut, Stefanus melihat Yesus berdiri di sisi kanan Allah, dan dengan iman yang mantap, ia menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan. Ia tetap patuh setia kepada Yesus, walau dalam menghadapi ancaman dan ketika tubuhnya melemah kena hantaman batu. Dan ia berdoa bagi lawan-lawannya seperti Yesus sendiri. Kita mengagumi Santo Stefanus dan mohon agar kita pun diteguhkan berkat rezeki kehidupan, supaya tetap setia sampai akhir hidup mengikuti Tuhan Yesus.
Di dalam Injil kita mendengarkan dengan baik Tuhan Yesus mewartakan roti kehidupan yang turun dari surga. Sesudah menggandakan roti, Tuhan Yesus tidak membicarakan makanan biasa, tetapi makanan yang memberi hidup yang kekal. Orang harus percaya bukan kepada pembuat mujizat, melainkan kepada Putra yang diutus oleh Bapa. Bukti tidak diberikan di sini, tetapi tanda, yaitu tubuhnya yang merupakan sumber kehidupan. Berbahagialah kita sebagai orang-orang Katolik, menyantap tubuh dan darahnya Yesus sendiri, roti kehidupan yang turun dari surga itu. Yesus yang menyatukan kita dengan kebangkitan dan kehidupannya. Yesus yang menyatukan kita berkumpul berdoa sebagai saudara di dalam kehidupan. Dan Tuhan Yesus sendiri menghendaki kita memperjuangkan kehidupan, mewartakan kehidupan, dan melawan segala bentuk sikap dan tindakan yang mengarah kepada kematian, aborsi, bunuh diri, eutanasia. Tetapi sebagai orang Katolik, kita menjaga kehidupan, menghormati orang, menghormati pekerjaannya, dan memberikan salam, memberikan damai, dan hidup di dalam kerukunan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, kami telah menerima rezeki kehidupan. Ialah Yesus Putramu dan saudara kami. Kami mohon di hadapan-Mu, jadikanlah kami rukun bersatu, sehati dan sejiwa. Dan dengan mantap hidup wajar sebagai manusia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.